Campli apa? Campli kecil. Campli ubi. Campli ubi. Cabai-cabean. Ini udah ada mangga, udah ada cabe, campli ubi, udah ada garam, kacang, gula, dan cobek. Nah, mau ngapain? Tinggal kita eksekusi. Ngerujak Mau nggak ngapain? sih? Mau ayam penyet. Loh, bukan ya? Penyetan nggak Ayam tuh? Ayam geprek bukan ya? Mau ngerujak deh. Biasa kalau ngerujak Iya, ini kita identik punya tisu nggak? ya, tisu. tisu. Memang Tika sih yang selalu Iya, sedia tisu dalam iya. tasnya memang. Jadi ceritanya kalau ngerujak ini identik dengan biasanya ibu-ibu ngerumpi. Iya. Ada topik hangat. Ada Iya, topik hangat. Biasanya habis nyuci, habis Iya. nyapu rumah, lihat Lihat ada udah yang keluar belum iya, gitu ya? satu, kedua pohon mangga siapa yang udah berbuah, iya kan? Oh iya benar. Terus nanti ada job desk masing-masing. Ada yang bawa garam, ada yang bawa cobeknya, ada yang bawa cabe gitu. Ada yang cuma Rata-rata bawa diri. ada yang bawa Iya. diri itu saya biasanya Iya. ya. Tapi biasa yang kayak gitu-gitu tuh memang yang ada di rumah aja Iya, biasanya bener, bener sih. enggak Kayak- harus kayak kita hari ini nih. Iya. Ini dibersihin karena udah dicuci ya. cuci. Tadi. Iya. Oke, baik. Masih basah. Masih ada pisang juga loh. ini. Iya. Ini sebenarnya mau jualan apa gimana hari ini? Gimana Tapi konsepnya? ada loh, kalau di Aceh kan ada tuh yang rujak yang ada Pakai- pisang mentah. Oh ada iya iya apa iya tuh iya. kan. iya, Tapi iya. ini pisang mateng sih, nggak Ini mentah. matangnya. Aku Sorry. nggak tahu lagi. Ini konsepnya gimana nih? Ada tuh produser? di Losmawe Aceh Utara. Oh iya. Mainnya kurang jauh nih. Kurang jauh. Rujak Kutablang dong. Mainnya kedah mata iya aja ya. Iya. Itu juga udah paling jauh tuh. Nah. Sambil kupas ya. Sambil kupas. Ya tapi sebenarnya kan kayak nggak cuma ibu-ibu aja sih, kayak cewek-cewek. Ih, pisaunya nggak tajam lagi. Aduh. So. Kebalik lagi tuh, kebalik. Enggak. Kebalik. Iya gitu. Iya gitu. Enggak lah. Iya. Enggak. Kemarin udah pernah Ibu-ibu. pakai itu. Berantemin pisau. Katanya kebalik. Coba sini, coba Genzi. sini. Coba Sini. Coba tes. Coba ya. Tar. Kebalik. Oh iya, kok bisa ya? makanya. Sama aja. Gen Z. Bentar ya. Mana Produser boleh ibu nggak produser mana? ini ada yang lebih gede nggak nih ya? lebih gitu. tajam Lebih masih minimal. Ini agak-agak rempong ini, nggak bisa. Ini takutnya tangan kita ini yang jadi korban. Aduh. Sepertinya lebih tajam lidah manusia daripada pisau ini. Ya Bisa ya. Ini aduh ini agak-agak mengerikan ya. Jadi memang sebenarnya kalau ngumpul ngerujak itu kan nggak cuman kayak ibu-ibu yang udah selesai beres-beres rumah sih gitu. iya. Tapi memang cewek-cewek juga kan mungkin masih ada nggak sih kayak pulang sekolah ngerujak yuk gitu. Masih ya gitu. Aku juga kayaknya masih sih, apalagi kalau kelar kerjaan tuh. Nah, ini teman-teman aku yang mungkin anak event kali ya. Ya. Tuh kalau kelar kerja tuh ada buah dikit tuh, ketemu buah jambu Ya aja Allah, misalnya. nggak bisa nih. Ini langsung tuh ambil garam, terus tiba-tiba udah ada aja tuh rawit, udah. Jadi Ngerujak gitu gitu. ya. Jadi aja. Jadi memang sebenarnya sesimpel itu ya kayak gini. Iya. Ini cukup ya? Iya benar. Cukup lah. Benar. Ini cabai asli ya. Cabai asli, Jangan makanya aku pedas-pedas tanya banget. nih, cukup nggak pedasnya Cukup segini? sih. Tapi biasa sebenarnya cewek-cewek kalau ngumpul selain ngerujak ya, itu kan selingan gitu ya. Kira-kira ngapain lagi sih? Kayak Bukan apa? gitu pertanyaannya. Sambil ngerujak itu ngomongin apa Iya, sih? benar. Ngomongin ngapain kan? lagi ya? Betul ya kan Karena ngapain ngerujak ya? Tapi Iya, ngomongin apa cewek-cewek kalau ngumpul ya? Bener. gitu. Karena kan yang ngerujak itu biasanya memang cewek, ya Iya kan? sih. Jarang banget ada bapak-bapak ngumpul sama teman-teman, yuk Ngerujak. ngerujak yuk. Iya, jarang Nah, banget. Tapi kan? nimbrung ada. Nimbrung ada. Nimbrung ada ya. Betul. Kayak misalnya nih istri-istrinya gitu ya. Tapi beliau-beliau ini nimbrung itu ada. Karena kayaknya nggak sanggup menahan godaan dari ini jangan sampai produser ini jangan sampai pisang yang kami makan dengan cabai rujak dan ya. gula ini ya gitu. Tapi kayak yang aku bilang tadi, kira-kira cewek kalau ngumpul ngapain aja sih, ngobrolin apa sih sebenarnya? Gibah. Tidak. Bukan Lebih ke dong. apa ya? Ada sih yang gibah gitu, tapi ada banyak juga yang nggak gibah. Gibah apa sih sebenarnya yang Ya. di ini gitu kan? Tapi kan kalau kita bilangnya sebenarnya bukan gibah, lebih ke Mereview ya. mereview. Review rujak maksudnya. Review rujak. Bukan maksudnya ngerujak orang. Iya, ngerujak orang ya. Tapi aku hobi ngerujak orang lagi. Ya, Aduh, Gen Z. Jangan dong. Jangan ya. Tapi memang kayak apa bisa dibilang obrolan-obrolan ringan ya yang memang sering ada ketika lagi ngumpul itu kadang-kadang bisa jadi obrolan yang berat juga nggak sih? Iya, lama-lama Iya. berat tuh. Seperti apa contohnya? Seperti kemarin Iya. mama aku tuh
Apa tuh? Bahas Luna Maya. Waduh, Wah, ini kan yang lagi high in sekarang. Iya, benar, ya. benar. Mama tuh bilang, itu venue-nya segitu, makeup artisnya segitu, berapa miliar duit dia habis. Iya. Padahal kan apa urusan sama kita ya? Apa urusan kita duit dia? Iya, Iya, benar. belum lagi apa tuh gift weddingnya kan? Oh iya, gitu. Souvenirnya. Iya. Jadi Souvenirnya. memang sih kayak cewek-cewek itu memang kalau lagi ngumpul tuh segala artis juga diomongin. Iya. Kalau dulu kan mungkin royal weddingnya Raffi Ahmad gitu ya. Terus ada royal weddingnya siapa lagi? Atau misalnya kayak, ini ada kapal baru nih yang mau berlabuh, gitu kan? Kayak tiba-tiba ada yang dijodoh-jodohin terus jadi gitu kan. Nah ini sekarang mungkin yang lagi hits tuh pernikahannya Luna Maya sehingga itulah yang dibahas gitu ya. Iya, kalau ibu-ibu sih apa aja yang nggak cuman artis ya, politik. Iya lagi. Iya kan, semuanya kan apa yang lagi viral itu pasti diomongin. Iya Iya kan? Iya benar-benar kayak nggak cukup nih cuman permasalahan dapur kita aja ya, tapi kayak semuanya juga harus dibahas Iya, gitu. bener. Dan memang sebenarnya kan sesimpel ibu-ibu ini kayak sesimpel, hai pakan jagenyan, sesimpel itu ya awal-awal mulanya ya. Jadi kayak kita yang nguping tuh memang Kok jit bener? iya pakan jitmenan gitu. Itu betul tuh dibilang sama ibu tuh. Kayaknya memang ibu-ibu jauh lebih update sih dan dengan apa ya, bisa dibilang pusat informasi paling cepat itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ya. yang lagi beli sayur misalnya, Iya. yang lagi beli ikan, atau yang lagi ngumpul ngerujak kayak gini. Betul. Aku tuh relate banget ya dengan yang di tempat beli sayur. Jadi di dekat rumahku nih ada namanya warung, sebut namanya boleh nggak ya? Boleh. Warung Bang Tim namanya. Oke. Nah, jadi Bang Tim itu memang sebenarnya dia warung kecil tapi dia punya jualan sayur juga. Nah, aku sebagai anak muda yang datang ke situ, itu tuh memperhatikan lebih banyak ibu-ibu situ ngerumpi daripada dia belanja. Oh, oke. Belanja sayur-sayur itu. Kayaknya nyampe di situ tuh bukan langsung milihin ini ya, ngobrol dulu Betul. gitu ya. Terus aku dengan jiwa-jiwa yang sedikit agak polos ini nguping aja tuh. Wah, ibu ini lagi ngomongin tetangga ini. Iya, jadi kita ini, kayak ini, tahu ini. informasi tanpa harus nimbrung nggak Iya. sih gitu. Kami beli aja, kadang-kadang tuh kalau aku lagi suntuk aja ke warung Bang Tim lah. Nyari informasi. Gitu aja. Jadi Ternyata di situ sekarang pusat informasinya ke informasi. situ ya. Harus Jadi ke situ dulu. nggak perlu lagi tuh ada meja pusat informasi ya. Cukup kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu cukup lah pergi ke warung Bang Tim misalnya ya. Kok di kami tuh warung Bang C misalnya. Ini setelah episode ini nanti tayang gitu ya, aku nggak ke warung Bang Tim dulu beberapa hari supaya nggak diomelin. Iya benar, karena Kalau disebut-sebut ya tadi soalnya ya, iya, tempatnya ya. Betul. Ida kelihatan banget ya sering ngerujak bareng Iya. bareng ibu-ibu komplek ya. Betul. Enggak sih sebenarnya, aku suka ngulek aja. Oh iya. Oh gitu. Ini tapi wanginya sudah sangat Wah, ini kita udah kayak ini ya, selera. kayak bawa acara kuliner ya. Iya, betul. padahal mangganya belum bisa kepotong. Iya, yang penting Karena- ininya dulu deh, bumbunya udah oke, nanti tinggal kita kupas, cocol langsung ya kan. Iya, nggak apa-apa Iya. sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Tapi terus apa lagi nih kira-kira yang diomongin Tapi sama aku sebenarnya punya momen, misalnya lagi sama temen-temen nih ya, kita janjian kapan gitu yuk kita di rumah siapa ngerujak itu ada ya. momen Oh iya. tuh. itu tuh kayak nggak lekang oleh waktu Iya, itu bukan untuk ngebahas sesuatu Apapun, juga gitu, iya, tapi benar. karena kita jadi ngumpul, kita jadi ngobrol. Biasanya tuh kalau udah teman paling dekat itu kan kita ngobrol tentang kita, Iya, tentang keluarga kita, iya, anak hidup kita, lah, gitu gitu ya. lah, hidup pengalaman-pengalaman kita lah, atau apa yang sedang mengganjal di hati, cari solusi sama teman-teman kan gitu ya biasanya itu sambil ngerujak gitu. iya. Iya Jadi kan? jadi sebenarnya ngerujak ini nggak melulu tentang kayak kita harus ngapain ya, harus ngomongin apa ya, nggak Iya, gitu ya. Ntar ya betul. kita coba ambil kayak memang pistol terbaru. kayaknya memang lebih ngomongin masalah hidup, terus nanti kita ada solusi bareng-bareng gitu. Nah, beneran ada solusi nih. Malah jangan-jangan malah adu nasib. Iya, kadang-kadang kan biasanya tuh lebih ke adu nasib gitu ya nggak sih? Nah, ini baru ya. Ini pakai bismillah. kaca nggak sih? Pakai. Pakai ya? Enak kan jadi aku. Tinggal makan. Tinggal makan ini ya. mangganya Udah mengkal ada, loh ini yang potong bener. udah ada. Masya Allah, kita doakan bersama ya. Ini kulitnya aja mudah-mudahan nggak sama-sama buahnya. Tapi nggak ada yang lagi ngidam kan di sini. Kok mangga muda sih yang dapat ya? Iya, gitu ya? ini mangga Nggak muda ada lagi. sih. Aduh, ya nggak apa-apa sih. Terus apa lagi ya kira-kira yang sering kalian tuh kalau ngobrol, nah kalau ngumpul cewek-cewek, kalau kamu nih Safer sebagai perwakilan Gen Z, nah, ngobrolin apa sih?
Kalau dulu nih, karena kan aku udah ganti status. Oh iya. Gitu kan. Oh ini. Ya kan? Kalau kita sih udah di fase yang ntar deh pakainya. Nggak pakai lagi, jadinya udah dijual lagi. Iya, udah dijual gitu. Soalnya masih lagi Untuk mahal. hidup ya kan. Terus. Kalau dulu ya sebelum sudah punya suami tuh paling yang ngomongin galau ya urusan percintaan ya, Ya kayak ampun. udah umur segini kok masih putus terus kayak nggak ada yang Putus cocok, nyambung, oke. gitu. Terus kebanyakan teman-temanku nih malah nge-review beberapa cowok gitu, ih jangan sama dia, ntar kayak gini. Oh iya. Terus bener, ngerekom bener. si ini yang rupanya ntar nggak cocok sama kita, Iya, bener. gara-gara nggak cocok playlist musik lah. Iya bener lagi. Nggak, tapi kamu biasa rekom dari teman-teman tuh ini nggak sih, masuk nggak sih ke kamu gitu? Ada yang masuk, ada yang nggak gitu? Ada yang masuk, ada yang enggak, tapi perkara sesimpel playlist itu nggak cocok aja tuh kayak nanti Iya, kita mau iya. denger musiknya beda dong. Iya kayak benar. gitu kan. Dan itu buat kita penting gitu ya. Iya bener, makanya kalau dulu tuh lebih ke kayak gitu. Terus nanti ada transisi ketika sudah mulai sembuh dari kegalauan, ngomongin pekerjaan, ih susah banget ya sekarang cari kerja kayak gitu. Nah karena mungkin Gen Z ya, aduh nih lagi-lagi Gen Z memang Gen Z agak bekerja sesuai mood kadang-kadang kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya udah nggak cocok tuh ini, alah aku males lah di situ. Situ ya. Bosnya agak-agak kayak gini, agak-agak sok. Masa gara-gara sok itu doang udah jadi perkara nggak mau kerja lagi Iya, gitu. namanya kan. bos ya so aja. Namanya bos ya. Iya, sah-sah namanya aja ya. bos gitu kan. Cuman memang setelah belajar kemudian berteman dengan para milenial kayak gitu kan, Asik. kita harus tahan banting Iya, gitu. benar. Itu benar, pilihan untuk berteman dengan milenial itu benar Betul, sekali ya. supaya kita memang terbiasa dengan didikan Belanda, ya kan? VOC VOC parenting tadi ya. Makanya aku sih lebih ke gitu ya. Tapi setelah menikah ya banyak juga ya kayak cerita ya, Ya, hari ini ternyata- masak apa Nggak, gitu. ternyata setelah menikah obrolannya lebih ke ternyata masalah hidup tuh nggak cuman galau diselingkuhin ya Iya, gitu dan ya. ternyata serumit rujak ini gitu, Iya. dan banyak banget rasanya gitu kan. Iya, tapi kalau sekarang aku lebih bingung ini sih pas ngomong sama beberapa temanku yang udah married juga masak. Karena rupanya suami aku picky eater, guys. Oh gitu. Susah kali masakinnya Oke. kayak gitu. Jadi kita nggak tahu dia sebenarnya maunya kayak gimana gitu ya. Benar-benar. Gitu. Jadi Lebih kayak makanya gitu sih. Bisa banget, kasihan. berarti deh. sharing ini ya, sharing apa sih, sharing resep gitu. Resep Menu ya, empasi menu ya. Menu MPASI tadi ya. benar-benar. Aduh, kalau aku nggak bisa berarti ya. Soalnya suamiku apa aja boleh. Boleh Oh, makan. iya. Masya Iya, Allah. Iya, enak banget. Jadi Iya. nggak perlu masak yang effort banget gitu, yang harus ada ini bumbunya. Karena aku kan nggak mengenal bumbu juga tuh kan. Iya. Atau takaran bumbu tuh Iya, nggak tahu benar, juga benar, kan. benar. Misalnya udah tahu bumbunya, tapi takarannya cukup ya. Kadang-kadang kebanyakan kunyit, kadang-kadang kebanyakan ini kan gitu kan. Iya, Jadi iya. nggak perlu masak-masak yang berwarna-warni bumbunya itu. Oh iya benar. Ya kan? Dia apa aja boleh. Cukup, Gampang rebus-rebus sekali. apa sih itu udah banyak makannya. Oke, udah nggak Alhamdulillah susah ya ya. kan. Tapi memang cewek-cewek ini biasa kan selain ngomongin masalah hidup, terus juga kayak ya sesimpel mau masak apa yang juga diomongin. Tetap kan yang namanya mereview orang lain itu nggak kurang ya biasanya. ya. Itu kayaknya yang paling asik. Iya sebenarnya Paling bukan seru. gini, kadang-kadang seiring berjalannya waktu mereview orang itu bukan lagi tentang kok dia ini ya, kok dia gini, nggak gitu, tapi lebih ke kenapa ya bisa kayak gini. Gimana kalau dia tuh sebenarnya melakukan hal seperti ini sehingga hidupnya bisa lebih gini ya gitu ya. Betul sih. Jadi nge-review yang benar-benar positif Betul. gitu. Kecuali ya masih Tapi sekolah. apa sih gitu. sebenarnya, ada nggak sih sebenarnya tuh mereview tuh boleh? Nggak tahu Boleh ya. mas itu ya. Menurut kamu gimana, Ida? Boleh nggak sih mereview itu? Kalau gimana ya, susah sih bilangnya, tapi kayaknya tetap harus kita tuh di apa, on the track mereview Ya, orang, benar. karena kita punya ya kayak misalnya untuk solusi hidup kita gitu iya kan, sih, kayak betul-betul. ngasih contoh dari pengalaman orang tuh kan boleh dong ya kan. Tapi mungkin caranya kali ya, Yang salah ya. caranya gitu ya, jangan sampai kayak makanya kan katanya kayak mau mereview itu supaya nggak jatuhnya gibah. Oh. Jangan sebut orangnya siapa gitu, misalnya si Fulan kan biasa gitu ya, kalau kita lagi belajar agama kan gitu ya katanya, Betul. si Fulan nggak disebut langsung siapa namanya, kecuali yang memang orang-orang punya kredibel banget gitu kan. Betul. Oh, berarti kalau kita mau review Ida, itu loh yang ngulek itu gitu ya, yang ngulek itu ya kita. Gitu ya. Iya sih, itu yang Tapi biasa ngulek gitu. Memang sulit sih kayaknya, karena kayaknya apapun yang kita bicarakan di dunia ini pasti bersangkut paut dengan orang lain. Apalagi Karena- cewek, apalagi Iya, cewek. karena memang udah
sifatnya cewek nggak sih kayak gitu? Nggak ngerti kenapa sih kalau cowok tuh 10.000 kata per hari guys. 20. Oh, 20. Udah jangan naik. dikurang-kurangin. Panas nggak sih? Panas ya? Wah, saya nggak hidup. Waduh, tolong. Ayo, Tuh gini nih, ini Ibu, udah iya, jadi udah nih. nih. Coba Coba Oh, aja. udah. nggak pakai air. Hah? Enggak. Pakai Kita air. nggak- jatuh kita nggak pakai Pakai air. Enggak sih kayaknya ya. Gini aja berarti. Dari peralatan yang Dari ada nggak peralatan ada. ada. Nah, ini satu lagi cewek-cewek kalau ngumpul biasa kreatif. Jadi dari yang ada-ada aja nih Bisa Bisa, bisa insya Allah. ini ya. bisa diakalin gitu ya nih kayak gini. Duh, Masya jangan disorot Allah. dong. Kan jadi ketahuan nggak bisa ngupas. Jangan disorot dong ya. Tapi apapun yang terjadi ini mau kurang cocok potongannya, kurang apa ini tetap habis ini rasanya guys. sih, rasanya. Oke, kita coba. Baik. Iya. Baik, Pemirsa loh, pemirsa. pemirsa Coba ya. nggak Ya. tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ngiler banget dari tadi loh. Hmm. Hmm. Pedes. Asam. Hmm. 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 Enak ya? Hmm. Enak. No. Enak. Mangganya yang keras banget. Bumbunya enak lah. Bumbunya enak kan? Padahal aku tadi takarnya asal-asal aja sih. Beda sih, Pro. Nah, itu biasanya juga tuh. Kalau kita udah ngumpul cewek-cewek, kan ada rasa baru nih, kalau aku tuh bikin bumbu rujak kayak gini. Oh iya. Aku kayak gini, aku kayak gini Oh gitu. iya, I see. Jadi tukar-tukaran resep gitu ya? Iya, iya. Jadi memang tambah ini nih biar jadi kayak gini, tambah ini jadi kayak gini gitu. Tapi perkara cara motong aja bisa jadi pembahasan iya, tuh. betul. Mungkin karena kayak Ida tadi sempat singgung ada yang omelin ya karena cara motong apa tuh beda iya, ya. ini caranya nggak kayak gitu caranya gitu Iya. kan. Padahal setiap orang itu pasti punya cara sendiri kan, kayak saya bilang tuh pasti kayak mana enaknya lah gitu kan. Lagian kita kadang diajarin di rumah memang udah kayak gitu ya, terus gimana ya? Iya, kadang memang nggak diajarin kayak gitulah, otodidaknya kita kayak Iya gitu iya iya. rasanya, gitu Manusia kan memang orang yang apa ya, suka berpetualang dengan segala cara gitu. Survive aja, at least jadi gitu kan. Iya. tapi kalau misalnya ngumpul sambil ngerujak gini kalau dalam kondisi sedang curhat, kayaknya seru banget ya. Iya. Apalagi curhatnya tuh memang kayak Emosinya meledak-ledak kayak gitu kan, dengan Masalah pedesnya yang rasa. ini berat nih buat dia gitu kan, kayak menyangkut perasaan dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Dan Masih ada selera teman nggak sih? biasanya dengerin aja dia makan terus Iya, gitu kan. itu aku. Yang curhat Curhat terus terus, gitu iya benar. kan. Kita makan terus dengerin Itu gitu. aku. Kita gini-gini aja. Terus ada satu yang memang ngasih wejangan terus gitu Iya kerjanya. iya iya. Jadi dia megang kayak gini nih. Dia ngewejangin terus gitu. Itu kita ada posisinya ya. Aku yang nyimak, yang curhat, yang ngasih wejangan. Curhat dong mah. Itu Oh, iya. acara apa sih? Tapi sebenarnya kita harus meluruskan juga kan. Kadang-kadang ada persepsi orang. Iya sih. Kalau udah cewek ngobrol, udah ngumpul pasti yang ngobrol-ngobrol untuk ya ketawa-ketawa, nggak seneng apa untuk seneng-seneng aja lah gitu. Padahal kan sebenarnya ngumpul itu ada positifnya. Kayak Tika bilang tadi, Ada tetap kebaikan cari juga. yang positifnya. Kayak misalnya kita ada punya masalah, "Ih, gimana sih didik anak misalnya nih, biasanya kan paling sering itu kalau yang udah berkeluarga kan masalah anak. Iya, anak aku kayak gini, anak kamu gimana? Akhirnya kayak ada satu apa sih gambaran ke kita, oh nanti anakku coba deh buat kayak gini gitu Oh, kan, iya atau sih. dapat informasi tentang sekolah dan lain sebagainya, gimana caranya kan gitu kan biasanya kan. Kadang-kadang ada orang persepsinya ngumpul-ngumpul buat ketawa-ketawa doang, buat gaya-gayaan, kan nggak gitu sih sebenarnya ya. Dan sekarang kan ada fenomena ngumpul yang pakai dress code. Kayak kita Seperti nih. kita. Seperti kita. Cang Tanah. Kita dress code yang murah meriah ya. Ya, tapi kan Pokoknya maksudnya kece. yang ya penting kece benar. Heeh. Tapi maksudnya kan ada sih fenomena cewek-cewek sekarang kalau ngumpul tuh harus dengan dress code gitu ya. Nggak ngerti juga sih, mungkin memang ada apa ya, lucu-lucuan mungkin gitu ya. At least walaupun nggak dress code banget tapi couple. Iya, Couple warnanya secara warnanya mirip gitu sama, ya. gitu. Nggak masalah sih, tapi balik lagi mau couple kayak mau warnanya sama, kayak mau janjian ini, tetap aja ketika ngumpul yang dibahas pasti akan sama. Akan seputar curhat, akan seputar ya segala artis dibahas gitu, kayak yang kita bahas tadi. Kayak Safer aja deh sama Bunda itu kayak bahas pernikahan Luna Maya yang Sebanyak memang apa duitnya habis. iya yang memang bikin heboh seantero negeri gitu ya, karena memang sangat ditunggu-tunggu dan kayaknya jadi tolak ukur bagi jomblo-jomblo yang Belum belum menikah gitu. Jadi
ntar deh kalau Luna Maya udah nikah baru aku boleh panik gitu. Dan sekarang Doi udah nikah gitu ya, udah boleh panik kalian ya. Tapi nggak gitu. usah panik katanya, masih ada Ralinsyah. Oh iya benar, masih ada Ralinsyah, benar. Karena tongkat estafetnya diserahkan ya, Sudah diserahkan. Netizen Bisa ini, ya? tapi netizen ini kayak ada aja nggak sih ya kan pembahasannya kayak istilah-istilah itu ya. Betul. Tongkat estafet kejombloan perempuan dengan usia sekian gitu akhirnya diserahkan ke Ralinsyah. Nah, Kan katanya juga lebih tua Ralinsyah kan daripada Luna Maya. dari usianya ya. Iya. Dia bener juga sih. belum menikah ya gitu dan happy aja dengan hidupnya. Dan itu biasanya jadi karena temanya tadi itu diriletkan dengan kehidupan kita gitu kan. Misalnya ketika ibu-ibu ngumpul, nah yang anaknya belum jangan Iya. sampai ayo dong, ayo dong, kayak gitu kan. Betul. Terus nanti belum lagi nanti ngomongin ada yang anaknya yang mau nikah. Ya gimana ya caranya ya kayak Luna Maya apa gimana gitu. Jadi kayak ada ide-ide baru yang mau dibahas dari ceritanya yang ada yang lagi viral kayak yang Luna Maya tadi gitu. Ya, benar. Bahkan untuk membahas masalah kerjaan, bisnis juga cewek-cewek ini lebih terbuka ya untuk membahas itu. Iya. Nggak tahu nih ada sesi sensinya gitu ya. Tapi biasanya gitu kayak kita kemarin temanku yang punya salah satu venue gitu lah ya. Ngelihat pernikahan Luna Maya itu jadi kepikiran kayak kayaknya bagus deh di tengah ini nanti dibikin kayak venue pernikahannya Luna Maya gitu. Dan itu kita bahas sama kita bestie gitu. Mungkin pengalaman idenya Safer, idenya Ida itu bisa jadi masukan juga gitu. Sebenarnya ngumpul-ngumpul cewek-cewek ini tuh nggak selalu kayak Ida bilang nggak selalu negatif gitu kan. Kalau bisa emang setiap ngumpul tuh kan ada kebaikan di dalamnya. Betul, Iya, gitu ya. betul. Malah kadang-kadang tempat kita ngumpul itu kayak kita tuh dapat informasi baru yang bisa kita sampaikan ke suami kita. Iya, misalnya, iya. gitu kan. Jadi, Kayak misalnya soal bisnis misalnya kan. Iya, Kalau benar-benar. kita dari suami teman kita yang ini, ternyata bisnisnya lagi kayak gini Iya, gitu kan. iya. Akhirnya sampai rumah kita kan ceritakan dengan bestie kita paling dekat misalnya gitu kan, suami kita ngobrol. Ternyata jadi informasi buat Betul. dia. Oh, begini ternyata gitu kan. mungkin ide-ide baru juga nggak sih? Ide baru juga, betul. Untuk kita yang sama-sama berada di industri UMKM misalnya, Betul, bisnis betul. gitu Iya, kan. betul. Tapi kadang ini loh, kadang bukan ide baru gitu kan. Kadang memang gibah aja kayak gitu. Tapi kalau cerita ke sahabat kita itu suami sendiri itu, besok dia udah lupa guys. Iya. Dia nggak bakal cerita lagi kemana-mana gitu. Iya, makanya mereka dinobatkan sebagai orang yang paling bisa menjaga rahasia. Betul. Ya kan? Karena apa? Mereka lupa. Iya. Pas kita tanya lagi dia nggak tahu ya. Kan Ah, emang udah pernah diceritain cerita? ya. Emang udah pernah cerita? Ya tapi gitu, maksudnya cewek-cewek ini ngumpul tuh nggak selalu dan nggak melulu tentang ketawa-ketawa, tentang nggak tahu ngapain gitu. Mungkin sekarang kalau kita mau ngomongin soal ngumpul-ngumpul cewek-cewek nih ya, pasti ada perbedaan ya ngumpul ketika kita sekolah, kuliah, sama ketika sekarang. Iya Ada sih. perbedaan nggak sih? Beda banget. Iya. Karena kalau waktu sekolah yang namanya ngumpul itu pasti kayak denger musik bareng. Iya, sambil ngerjain PR ya kan. Iya benar-benar. Terus juga pembahasannya juga nggak akan seberat itu ya gitu kan. Ya seputar PR, seputar dengar musik bareng atau kalau kayak dulu aku tuh sama teman-teman main musik bareng. Jadi ada yang bisa main gitar, ada aku yang bisa main keyboard. Terus kita tuh kayak main musik bareng di situ. Tika Ngejam, rupanya ngejam. anak band, Tika rupanya Ada anak seninya ya. Gitar, keyboard, nah itu lumayan bisa waktu itu. Wow. Jadi makanya kenapa rumahku dijadikan base camp, karena memang selain enak ya, itunya halamannya luas dan ada teras. Biasanya kan cewek-cewek butuh itu ya. Kami tuh kurang suka main di kamar, mainnya tuh di teras gitu ya, di teras gitu kan. Nah itu bisa jadi bisa sambil gitar-gitaran. Itu kan biasa kayak cowok-cowok yang gitaran gitu kayak kalau ngumpul main gitar tuh kan cowok-cowok. Nah ini kami cewek-cewek. Cewek-cewek malah ya. Keren banget loh, Tika rupanya anak band loh. Keren ya aku ya. Keren banget. Apalah aku cuma bisa main pianika. Iya itu juga suatu prestasi kok. Kalau aku main ini nih, Apa turbana? rebana. Karena pernah jadi itu. Jadi apa sih namanya? Kelompok rebana tuh di Iya, lapangan Geng Kasidah. Masya Allah. Emang vibe-nya beda ya? tapi Vibe tetap di ibu belakang, tetap paling belakang. Karena kamu paling tinggi itu. Iya, paling tinggi dan paling nggak jago ini. Kan kalau dulu tuh masih kecil tuh sebenarnya termasuk anak yang ekspresinya tuh kayak anak jutek gitu, bukan anak yang ramah-ramah gitu. Jadi apa-apa tuh jarang taruh di depan karena mukanya jutek, jarang senyum gitu. Jadi udah paling tinggi itu di belakang lagi kan.
dengan yang suka salah-salah. Iya. Tempo ya. Itu kan nggak boleh kan, yang paling belakang lah deh gitu. Jadi itu ya tapi setidaknya mau tampil gitu. Walaupun mukanya jutek. Suka tampil sih dia dulu. Iya, mukanya jutek kita tetap mau tampil ya masalah gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting tetap seperti Tika yang walaupun ini nggak jadi juga bandnya. Dan Udah ada itu bandnya juga mungkin yang dibahas sama orang tua kita dulu ya waktu ngumpul ya sama ibu yang ih anakku gini nih mau tampil tapi mukanya jutek gitu kan. Iya lagi. Iya, aku dulu ini palingan karena kaki aku kan gede, badan aku kecil tapi kaki aku gede. Jadi guru-guruku dulu waktu mau nampilin aku tuh salah beli sepatu terus. Kan biasanya anak-anak kecil tuh ukurannya 35, 36. Aku tuh udah 38, 39 gitu. Jadi guru-gurunya tuh kayak heran beli sepatu. Kan kakinya dewasa ya gitu ya. Gitu. Kakinya tuh nggak sesuai umur ya. Sesuai gitu. umur dan tinggi badan. Kan biasanya orang itu kan orang tinggi kan. Betul. Oke, aku pisang goreng. Itu guruku pernah tuh galau gara-gara itu karena kan belinya kayak ini, jadi nanti ada beberapa yang udah dapat nomornya, oh nomor ini gitu. Aku nggak dapet, jadi aku disuruh cari sendiri sama mamaku dulu. Karena mau nampil. Ya, maafin saya ibu guru. Ya nggak apa-apa ya, nyusahin ya, sering-sering gitu kata gurunya. Dan itu juga yang diomongin ibu guru waktu ngumpul di ruang guru. Iya benar. Itu tuh ada tuh anak satu tuh kakinya gede banget. Iya benar. Kenapa ya? Apa ya? Kayak kebiasaan ngumpul itu kan kayak kita bilang nggak cuma di rumah, nggak cuma di komplek gitu ya, tapi juga kayak Ida bilang tadi guru-guru bahkan di ruang guru juga mungkin kan ngumpul untuk membahas entah itu muridnya, entah sekedar sharing tentang tadi masuk kelas ini, tadi pelajaran ini muridnya kayak gini gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi nggak melulu cewek-cewek ini ngumpul membahas sesuatu yang nggak penting guys gitu. Ada sih sisi nggak pentingnya kalau kadang-kadang. Ditanya perempuan pasti selalu bilang perempuan itu ngapain sih pada ngumpul? Iya. Pasti ada pentingnya kita ngumpul. Iya, pasti ada bener. pentingnya. Ke kamar mandi aja rame-rame. Iya benar. Gimana coba? Iya benar. Cewek-cewek ini kalau kamar mandi kenapa? Itu masih menjadi misteri. Kenapa harus rame-rame? Ayo yuk ke toilet yuk. Iya. Masa ngajak ke Segerombolan gitu kan? Kenapa ya? Nggak tahu. Iya benar. Kenapa nggak pergi sendiri aja, nyusahin aja ya? Tapi gitu. Terus juga kayak kalian punya nggak sih agenda khusus untuk main sama teman-teman cewek gitu, kayak misalnya setiap hari kita ngumpul setiap hari ini gitu, ada nggak yang kayak gitu? Kalau sekarang sih nggak terlalu kayak gitu ya, tapi kita tuh kayak udah bikin satu program, ya ajang ngumpul kita nih karena kita melakukan sesuatu yang positif. Kayak aku misalnya setiap seminggu sekali itu ada ngumpul ngaji untuk ketemu sama teman-teman akrabnya gitu. Jadi kita kadang-kadang ngajinya tuh misalnya sama undang ustazahnya, nah pulangnya itu kita ada acara makan-makannya sambil ngobrol-ngobrol gitu. Atau nanti misalnya kita bikin arisan sebulan sekali ketemu sama teman yang lain, nah ketemu di situ gitu. Nggak ada yang kayak khusus, oh kita nih harus kita aja ngumpul bareng di hari apa gitu, enggak gitu ya. Tapi ada momen khusus memang momen kita dibikin lah ya, momennya dibikin supaya tetap bisa ngumpul. Dan yang paling akrab-akrab itu biasanya kita lanjut di WhatsApp kan, gitu kan. Di grup kita mau bahas apa dia di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk ketemu khusus banget setiap seminggu sekali itu gitu, enggak. Untuk misalnya ngumpul gitu. Ada nggak? Aku waktu khusus ketemu teman-teman? Nggak ada sih. Kalau memang free udah langsung aja ketemuan aja. Tapi memang aku ngeliat kayak fenomena pertemuan pengajian ibu-ibu itu sekarang lagi in juga. Iya, lagi real banget ya. Benar. Jadi mungkin gini ya, bukan berkedok sih, kita mau bilang berkedok tapi ini kan positif ya gitu. Biar bisa main tapi nggak sia-sia dan ada isi gitu, kayaknya ya diisi dengan kajian gitu. Betul. Jadi nggak yang kosong-kosong banget dipulang membawa informasi sekaligus dosa nggak gitu ya gitu. Makanya mungkin sekarang banyak nih pengajian-pengajian atau kajian-kajian yang isinya tuh ibu-ibu atau besti-bestinya. Kayak kita nih kalau dulu kan punya satu momen gitu kita ngaji benar-benar. Kalau dulu kan pengajian atau kajian itu diisi oleh misalnya nih ibu-ibu dewe misal ya, ibu kantor, teman-teman kantor gitu kan, khusus gitu. Kalau ini kan memang kayak besti-besti, yuk biar kita ngumpulnya nggak sia-sia, nggak dosa terus gitu ya. Akhirnya bikin kajian gitu. Tapi anehnya aku punya tuh agenda yang kayak gitu. Tapi ada juga entah kenapa baru-baru ini kami tuh satu geng kayak punya satu hari kita pasti main. Dan mainnya itu bukan bukan kita mau ngomongin siapa nih, enggak gitu. Jadi kita kayak biasanya setiap Jumat di jam Jumat, dimana kan itu jam istirahat ya. Biasanya jadi kalau yang kerja apa itu bisa ngumpul, dan itu waktunya cuma 2 jam. Di situ ngapain coba?
sniff parfum, nyobain lipstick, terus bahas kompor paling yang lagi hits ini yang merek apa yang bagus, ya apa ya, woman things kayak gitu loh, gitu. Ada Jadi juga sih kayak gitu, tapi kayaknya memang nggak di, kalau Tika kan memang udah ada dikhususkan. waktunya Iya, nih, iya, hari benar. setiap hari Jumat ya kita Iya, iya, bisa rame benar, ngumpul benar. gitu. Tapi kayak misalnya kayak nyobain kafe baru. Iya, 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 ini Kapan nih juga. kita ke sana Benar. gitu kan? Atau misalnya ngajak anak-anak nih, karena kebetulan anaknya sama umurnya. Sama umurnya, Yuk kita sama ajak mainnya. anak-anak main ke sana sambil orang tuanya bisa ngumpul. Betul, gitu, iya, ya gitu kan? adik, gitu adik. Kayaknya ya. aku juga bisa ya nge-review tempat apa, warung kopi baru, Oh, kafe iya, baru gitu dengan teman. caranya. Karena kebiasaan aku dan teman-temanku, kita sukanya di satu tempat yang emang udah nyaman aja gitu. Iya benar, dulu tuh kita kayaknya kalau nongkrong pasti akan di situ dan di situ lagi. Sekarang ketika udah makin banyak kafe-kafe yang ada, terus juga apa ya, bisa dibilang sayang aja kalau nggak dicobain gitu kan. Pada akhirnya kafe-kafe inilah yang menjadi tujuan dan juga tempat dari besti-besti ini buat berkumpul gitu. Iya, benar sih. Kalau dulu mungkin waktu tempatnya terbatas, terus juga mungkin nggak seestetik itu. Sekarang kan yang dicari apa, estetik, Iya, selain estetiknya. makanannya enak Betul, gitu betul. kan, estetik. Terus juga kids friendly, kalau yang memang Betul. kemana-mana tuh senengnya bawa anak gitu. Ada tipe misalnya kayak ketika tuh kalau main nggak mau bawa anak misalnya gitu, maunya main ya main, karena itu adalah me timeku misalnya. Jadi kita nggak mikir tempat yang harus kids untuk, friendly. Iya, benar. iya sih, betul. Bener-bener yang malah kita nyarinya nih kafe yang estetik, makanannya enak tapi sepi, nggak rame-rame banget gitu. Iya ya, Dan apalagi senior itu nyari, senior iya itu. kan, karena kadang nggak tahu sih apakah di semua orang paling atau enggak. Aku juga sekarang tuh udah males banget ke tempat yang rame, kayak aduh sumpek kayak Nggak gitu tahu kan. kenapa energi tuh bisa habis loh. Iya, 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 ketemu Benar. orang yang Makanya tuh serame kalau itu. misalnya nge-review kafe baru pun nggak waktu rame-ramenya baru Iya, dibuka iya, gitu. benar, Nunggu benar. agak reda dikit. Oh iya gitu. sih, aku juga tipe kayak orang, gitu. Ini kafe baru dibuka nih, nih nanti kan itu lagi happeningnya ya, jadi kan rame ngantri, kayak nunggu momennya udah agak hilang dulu baru pergi ke Iya, kafe benar, itu. benar. Iya benar sih. Tapi lagi-lagi kalau ngumpul itu ternyata sekarang trennya itu nggak harus di rumah lagi gitu ya, nggak sih, nggak melulu ngumpul di rumah, tapi bisa dari kafe ke kafe gitu. Iya, dan ngerujaknya bisa nggak di rumah juga. Iya. Sekarang ada kafe yang menyediakan Itu rujak ya. gitu Apa kan. kayak betul. sesimpel di lapangan terbuka gitu loh, kayak di area terbuka Iya, hijau Kebang gitu, Padang, Kebang gitu Padang. ya. Itu tuh kalau kita ngeliat sore-sore ada tahu kayak orang nongkrong yang gelar tikar gitu. Iya, niat banget bawa-bawa ini gitu kan. Aku dulu pernah buka puasa di situ. Serius. Iya, buka puasa situ aku bawa apa, tikar, bawa makanan gitu. Dan asik banget guys, syahdu karena adem kan. Iya. sih. Terus kayak opening space yang udah beberapa orang di situ, juga ada anak-anak main dengan bebas kayak gitu kan, kayak orang tua tuh nggak punya rasa worry ya. karena opening space gitu kan. Iya, jadi dia mau lari ya lari aja. Iya, gitu. Terus tetap ibu-ibunya jadi kiban ya. Ya itu ya, ibu-ibunya pasti kayak Dengan bawa rantang, buka-buka iya, terus benar, rantangnya benar, di situ. Sambil terus ngawasin anaknya. Iya, benar, Bisa benar, tuh. Sambil ngomong kan, Sambil ngobrol, sambil Matanya. ngerujak, Tapi tapi jangan harap anak tetap bisa diawasi. dipantau. Tapi jangan harap itu bisa dilakukan oleh para suami. Betul. Nggak bisa. tidak nggak bisa ya. Dia tuh nggak bisa multitasking kayak kita gitu loh. Kenapa Jadi ya memang- laki-laki ya? Ya makanya dia harus Komen. bisa apa? Nongkrong nih sama ibu-ibu, nongkrong sama cewek-cewek biar tahu kenapa cewek-cewek bisa multitasking gitu ceritanya. Iya, kadang-kadang para lelaki ini bilang kami bisa juga kok multitasking, tapi nggak sejago Bohong banget, kalian. enggak. Dibilang kayak gitu. Dan kita itu kalau misalnya nongkrong itu nggak gimana ya bilangnya, kalau laki-laki tuh misalnya dia nongkrong tuh bisa seharian nggak sih, Iya, iya, misalnya iya. ke warung kopi ngobrol lama banget. Kalau kita kan enggak ya. Iya. Kalau kita tuh cewek-cewek tuh ngumpul Kita cukup untuk menyelesaikan 20.000 kata per hari. Betul. Iya, itu gitu. aja. Udah, Itu aja. gitu. Dan nggak setiap hari kan. Betul. Iya, Tapi memang ada tetap perempuan yang memang kayaknya dia kerjanya nongkrong mulu Iya, gitu kan, ada betul. juga gitu ya. Nah, Tapi itu kalau kita kalau- tetap milih yang positif aja kan. Iya. Kayaknya nggak sempat juga ya kalau setiap hari Iya, ngumpul kayak nongkrong. ada kerjaan lain nggak sih? Ini kerjaan kita nih sekarang. Iya, Nah, ini. nemenin kalian gitu. Jadi ya nggak bisa setiap hari juga. Tapi ada loh Kak, memang yang gimana ya? Kayak dia memenuhi, maksudnya nongkrong setiap hari itu sama dengan memenuhi apa ya? Kayak ini dirinya gitu. Ada yang kosong yang harus dipenuhi itu ya dengan Ketemu orang ketemu gitu orang. ya. Ada gitu. Kalau nggak ketemu orang nggak enak badan gitu Iya, rasanya ya. ada. Walaupun mungkin balik kayak kita bilang ya, begitu ketemu nggak melulu
punya pembahasan yang spesifik. Kalau cewek-cewek ngumpul nggak selalu kayak gitu ya. Ketemu nanti ya random aja apa yang kelihatan mungkin yang akan bisa dibahas gitu ya. Sesimpel atau serandom pernikahan artis mungkin ya kan. Pokoknya nanti dimulai dari kata tahu nggak tahu apa Ki ya gitu ya biasanya ya. Kemana aja kemarin kan kami ini loh, udah mulai deh kan? betul Memang ada aja yang akan dibahas gitu. Benar. Kadang ngobrolnya juga nggak penting-penting aja, yang penting keluarin aja tuh 20.000 kata gitu iya itu aja sebenarnya karena laki-laki kan nggak kayak gitu ya rupanya ya, nggak Iya. sanggup jawabin kita selalu rupanya ya mereka ya. Makanya mereka tuh kayak ya udah ya menjawab yang penting-penting aja. Yang kira-kira nggak penting ya udah didiemin aja, yang biasa gitu ya. Kita akhirnya nggak bisa Kalau bisa diulang-ulang terus Iya. gitu ya, sampai itu dia nggak penting gitu kan. Betul. Yang nggak penting diulang-ulang terus sampai penting gitu. Itu dia perempuan gitu yang harus dipahami ya kan. Begitulah kenapa perempuan Ternyata- suka ngerujak. Ternyata enak banget loh itu. Iya. Apalagi kalau ada gula merahnya kan ya tadi ya, jadi kayak cair-cair gitu. Jadi Tapi ini tambah udah enak banget loh. Kayak udah pas aja gitu. Kenapa ya? pedes Ini pas pasti ya. hasil dari kajian itu tadi. Iya. Jadi kayak udah tahu nih, ini nih bisa nih. Pakai ini aja nggak perlu pakai ini gitu ya. Jadi semua yang ada di sini bisa diracik jadi pokoknya enak, jadi enak banget Gitu. kan. Gitu. Bisa jualan kali ya. Iya, aduh siapa yang beli Tapi nih? kan biasa kalau ngumpul juga suka gitu kan. Iya. Enak kali loh ini masakannya udah bisa jualan ya nggak sih? Iya. Gitu kan. Dan kadang-kadang kan memang jadi momen kita ini ya, tukar-tukar makanan nggak sih? Iya. Tika bawa apa nih hari ini? Iya benar, Siapa potluck bawa ya, apa istilahnya gitu. potluck, Kita iya. memang kayak spontan aja, aku bawa ini ya, aku bawa ini ya gitu Dan kan. pasti ada sih yang bawanya yang bikin dan ada si pembawa makanan yang beli. Iya, betul. Iya. betul. Jadi kan ada ada memang yang dia kepengen, kadang-kadang memang kepengen kayak aku masakin lah. Iya benar. benar. Jadi ada dari kayaknya dari setiap apa ya tongkrongan cewek-cewek nih kalau dilihat pasti ada si yang masak, ada yang si yang beli. Itu Iya, pasti ada dua betul. sisi itu gitu kayak yang kadang yang beli ini bukan nggak mau ribet ya, lebih ke nggak bisa masak guys gitu. iya. Ada yang kayak gitu. Bukan nggak mau ribet ya, tapi memang nggak bisa masak. Nggak bisa. Takutnya kalau dimasakin nanti nggak ada yang makan. Satu, ya kan? kedua terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Iya. sakit perut, Keracunan. misalnya. Karena saking ya atau nggak nyaman aja perutnya yang makan masakan dia gitu, jadi dia karena tahu diri kayak udah deh, aku beli aja Beli deh aja, kayaknya. betul. Atau mungkin gini juga, kadang udah berhasil sih sebenarnya masaknya gitu Tapi ya. tetap nggak pede. Nggak jadi tetap bahan bulian sama teman-teman. Masak nih Oh benar. iya, ini betul kayak Oh, masak sebenarnya, jujur gitu ya. nih itu yang aku rasakan saat ini. Oh iya. Jadi kayak misalnya, oke kita ngumpul ya kan biasa tuh, kami menyebutnya Jumat Berkah karena memang setiap Jumat itu ada yang bawa ini, ada yang bawa itu gitu. Nah aku selalu aku selalu memilih beli kan gitu. Satu hari aku berniat mulia gitu dengan masakin gitu ya. kayaknya aku bikin salad buah deh. Masya Simple Allah. nih, simple kan bukan masak, salad buah deh seger siang-siang. Nah terus kan kita ngabarin di grup kan, aku bawa ini gitu. Aku bawa salad buah ya, beli di mana kan gitu kan, ditanya beli di mana. Nggak, aku bikin. Terus tuh kayak di grup itu mungkin ada Jadi 6-7 dibahas orang, ya? semuanya tuh dengan caption bikin gitu kan, bikin. Apa iya gitu Tika ya. kenapa nih gitu kan. Nah padahal mereka mungkin bercanda ya, kayak bercanda karena lucu aja, mengingat biasa sih paling nggak mau ribet ini dan nggak bisa ini beli gitu. Pas aku mau bikin kayak semuanya takjub, dan gara-gara mereka semua kayak gitu aku kayak oke nggak jadi. Itu Oh iya sih, jadi bad mood duluan ya. Sebenarnya bukan bad mood tapi lebih ke ini ekspektasi mereka tinggi nggak ya gitu. Takutnya ekspektasi mereka ke salad buahku tuh kayak ini pasti enak atau gimana gitu loh. Atau baliknya sebenarnya salad buahku enak tapi karena mereka tahu aku nggak bisa Iya, jadi- apa-apa jadi kayak Jadi nggak pede ya. Iya. Jangan-jangan dibilang nggak enak gitu. iya ya. makanya kayak gitu. Jadi guys, kalian harus tahu perasaan aku guys gitu sebenarnya. Tapi aku juga ada lihat loh, kalau mungkin kan ketika ngumpul di satu tempat nih, terus bawa makanan masing-masing. Iya, iya. Kalau ini ada kayak dibilang arisan, kayak bukan arisan juga sih, tapi yang di rumah tuh cuma nyediain rumah. Iya. Nanti yang lain tuh bawa makanannya aja, Ya, sama, kayak kayak gitu gitu. juga, sama kayak Tapi gitu ini juga. nanti di setiap rumah bertukar-tukaran, hari Senin misalnya rumah Ida, iya, Selasa iya. rumah aku, kayak gitu. Iya sama gitu juga. Kita nggak selalu ya, kadang di kafe, kadang kalau lagi pada mager ya di rumah gitu. Kadang bisa gini, kalau waktunya mau lebih lama kayaknya lebih enakan di rumah. rumah, Iya, iya, iya,
betul. Dan kalau bisa Jumat di luar itu tuh kan kita terganggu terbatas. sama orang lain Betul. juga. Abis itu kan Jumat, banyak kafe kan yang tutup rata-rata. Oh, iya. Nggak semua ada yang buka di jam-jam Jumat gitu. Makanya kita lebih memilih di rumah ya sambil goleran, gitu kan. Rebahan gitu ya. Rebahan. Rebahan juga ya sambil Iya. Cuma kayak gini ya kan gitu. Ya kan? Enak. Tapi kayaknya menurut aku dengan adanya pertemuan setiap Jumat dengan ada yang ngaji gitu Ya. kan, tuh minta izin sama pasangan tuh jadi lebih ini juga nggak sih? Enggak sih. Ngaji. Oh enggak ya? Maksudnya lebih mudah. Lebih iya, mudah. iya. Mau ngaji loh ini. Nah itu gitu tadi kan. kedoknya. Karena kan Pokoknya udah ketemu bestie iya, ya kan? gitu. Karena kan sebenarnya balik lagi kalaupun main yang standar lah, main kayak biasa yang nggak ada kedoknya, Iya. bisa jadi kan dijadikan pertanyaan lagi ya, Iya. kok ngapain setiap minggu? Iya, Gitu. betul. Ya Jadi lagi kayak, ini pun kayak udah kayak karena itu udah sering kita lakukan kayak udah tahu dia jadwalnya Iya. gitu, dia ngajinya sama siapa gitu, Iya, benar, udah tahu aja gitu. Benar. Terus juga rata-rata kan biasa setiap ngumpul itu juga selain bawa makanan masing-masing, kuliner pun dibahas gitu. Jadi yang dibawa, yang dibeli itu dibahas gitu kan, cara masaknya mungkin, di mana belinya, antara toko ini sama toko ini enak yang ini, Iya. mahal yang itu. Betul. Jadi kayak bahan perbandingan memang ya. Benar. Dan itu bisa jadi gini ya, percaya nggak percaya, kadang-kadang memang pembahasan itu ada gunanya untuk kita. Contoh aja kayak misalnya aku mau beli skincare, itu tuh bisanya aku sekarang tuh nanya dulu ke grup loh, ke teman-teman, kira-kira tuh beli skincare yang lebih murah antara toko ini sama ini tuh yang mana yang lebih murah? Walaupun nanti akhirnya jadi bingung kan, Makin karena banyak bingung. banget masukan. Makin ya kan? bingung, padahal mungkin bedanya kayak cuma 5.000, 10.000 ya satu item. Tapi kalau kita beli ada 10 item lumayan loh 100.000. Tapi aku malah justru nggak tanya ke temen, nanya ke TikTok. Oke. Temennya itu ya sekarang. Enggak, kayak review-review kan, tapi jatuhnya aku kemakan iklan sih, Nah, bukan itu. kemakan review beneran. Nah, kalau aku nggak mau rugi, jadi kayak nanya aja ke mereka yang memang udah sering belanja gitu kan. Jadi dari teman-teman kita nih dalam satu geng pasti ada yang tukang belanja skincare, ada yang expert banget di bagian belanja makanan pasar Iya, gitu, bener. jajanan pasar ya kan. Jadi kita kayak tukar informasi sih Iya, sebenarnya. iya ya. benar. Pusat informasinya ada di dalam grup itu gitu. Oh, misalnya mereka mau nanya tentang apa, ada di aku misalnya kayak gitu. Jadi nanya nih masalah skincare. Nah, jadi ketika mereka ngasih perbandingan ini di sini segini, bahkan tuh kadang ada yang seniat itu ngirim foto, tau nggak sih? Ngirim foto apa ya produknya? Iya. Nah, ini kalau di sini segini. Nah, ini lagi ada sale di sini gitu. Jadi kayak Jadi kayaknya informasinya lengkap banget lengkap. gitu ya. Iya, makanya kami bilang ini kayak wah, ini parah sih memang grup ini. Kayak apa nih, mau nanya apa, ada gitu, gitu ya. Aku Iya. boleh nggak sih masuk grupnya? Kayak temanku bilang, boleh nggak aku masuk ke circle itu, kayaknya makan terus ya. Boleh nggak ya? Ya asik banget gitu loh. Iya, tapi Iya, memang benar. memang kan kayak yang kita pernah bahas mungkin di episode sebelumnya, untuk bisa ada di lingkungan yang kita mau, memang kita yang milih. Iya, ya iya, kan? iya, Gitu. bener Dan juga. yang paling tahu cocok atau tidak itu kan kita sebenarnya, sendiri. kita yang ngerasain Sehingga kan? begitu kita ngumpul tuh kita nggak yang nggak tahu diem, nggak yang kayak gitu kan. Jadi memang apa ya, bisa dibilang kayak udah tahu nih mau bahas apa, karena memang mereka-merekanya seasik itu gitu. Aku mau dong circle yang Emang asik. nggak punya. Kalau Sever punya nggak sih teman dekat berapa orang gitu lah ya? Bukan. Kadang kan orang menerjemahkan teman dekat tuh 2 orang misalnya, kita cuma berdua gitu, satu saling memahami satu sama lain gitu. Tapi kalau cewek itu dia jarang yang hanya berdua, ya kan? Iya, Biasanya benar. bertiga, Bertiga, berempat ya minimal gitu ya. banget bertiga deh Iya, kayaknya ya. makanya. Aku teman dekatku terpisah-pisah, maksudnya nggak satu circle. Oh, Nah, oke. teman dekat SMA paling dekat ini 1 orang, teman dekat SMP paling dekat ini 1 orang. Jadi pisah-pisah gitu, nggak ada yang satu circle rame. Kelompok, jadi namanya bukan kelompok ya gitu ya. Nggak bergeng lah istilahnya. Oh, I see. Ada ya, tapi ya memang biasa kan cewek tuh punya ya. Iya, nggak tahu aku. Tapi justru aku lebih rame temen. Aku memang Gen Z itu kayak gitu ya kayaknya ya. Beberapa yang aku ketemu anak Gen Z itu kayak gitu. Dia tuh nggak punya temen yang Ramean. khusus ramean gitu enggak. Kalau temen kerja rame, Iya. yang kadang Iya. kita pulang kerja ngopi bareng gitu rame. Heeh. Tapi kalau temen yang kayak kita teman Bahas yang tadi, dekat iya. gitu, aku cuma satu gitu. Jadi nanti ada momen misalnya minggu ini bareng si ini, minggu ini bareng si ini gitu. Aku gitu sih. Tapi apakah itu semua Gen Z seperti itu? Ya nggak tahu Kalau aku jumpain beberapa orang sudah begitu ya, apa mungkin ya bisa jadi ya. Mungkin Gen Z itu sih, seperti bisa itu ya. jadi. Nah, Gen Z itu kan katanya lebih
keramaian, nggak suka karena dia hidup sosial. dengan diri dia sendiri. Iya, aku kan? hidup dengan diriku sendiri dan pikiranku sendiri. Capek tahu. Nah mungkin itu juga gunanya sebenarnya ngumpul ya. Iya sih, Jadi betul, kalau betul. ada kekhawatiran tertentu, terus sesuatu yang mengganjal itu nggak ditelan sendiri. Iya, betul. Iya Jadi kan kan? kita tuh kalau udah punya teman itu kayak lebih mudah gitu tadi, satu mendapatkan informasi, terus mendapatkan solusi juga Iya, gitu ya iya. kalau kita punya masalah atau lain Kan sebagainya. pasti dari bertiga setidaknya solusi dari Ida, solusi dari Safer misalnya itu kan bisa kita cerna lagi kira-kira yang dan cocok di jadi permasalahan bahan kita pembanding juga, yang gitu kan. mana atau bisa di-combine Betul, mungkin menjadi betul. sebuah solusi gitu, atau sekedar didengar aja kita udah cukup sih sebenarnya sih. gitu. Itu udah cukup membuat kita kayak oke, ternyata aku nggak sendiri ini, ternyata kekhawatiran aku divalidasi juga mungkin sama teman-teman meluruhkan gitu. overthinkingnya gitu. Jadi sebenarnya cewek-cewek ngumpul ini memang apa ya, dalam misi menyelamatkan dunia sih sebenarnya gitu ya. Karena kan berbagai macam masalah yang dihadapi itu berefek ke ya entah itu kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, ke urusan kerjaannya gitu. Kan ada ya kita kayak geng kita ini, bestie-bestie kita ini nggak satu kerjaan biasa sama kita ya kan. betul. Nah, ada cerita-cerita di tempat kerja yang memang kita nggak bisa ceritain ke teman-teman kantor. Yang akhirnya kita muntahinnya di geng kita ini. Kenapa? Karena mereka nggak kenal satu. Kedua, mereka nggak mungkin nyampein juga. Betul, Iya betul. kan? Ketiga, mereka nggak terlalu paham kondisinya seperti apa. Tapi mereka bisa mendengar dan bahkan kadang-kadang ngasih solusi. Betul, Iya, betul. Tapi kayak ada rasa gini nggak sih, kayak perempuan itu condong kayak cari pembenaran gitu, Iya, cari kayak validasi. bener kan. Jadi apa yang dirasakan tuh pengen sama yang dirasakan Iya. sama orang yang dicerita Kalian tahu gitu kan, kalian ngerti kan perasaan aku Tapi gitu. itu sebenarnya salah ya. Harusnya Itu nggak ada salah. salahnya gitu Tapi ya. aku sering banget nemu itu di sosmed loh. Oh, ya? Nah, ada konten apa nih? Mm-mm. Seorang wanita jika gini pahamilah para lagi gini. Iya, Duh, iya. komen udah rame tuh. Heeh. Rame. Ih, aku juga begini. Nanti udah komen lagi. Ih, sama. Nanti tiba-tiba aku juga sama, Kak. Boleh curhat nggak? Tiba-tiba ada follow-followan, DM-an kayak gitu. Hanya perkara itu loh para oke. wanita bisa menemukan mencurahkan. circle baru Iya. ya, karena merasa senasib. Jadi circle perempuan ini, cewek-cewek ini, gengnya itu bisa terbentuk karena satu sekolah atau satu komplek rumah, karena senasib seperjuangan. Iya. Tahu nggak ada geng yang terbentuk dari barisan patah hati. Jadi ada satu cowok yang ini mantan-mantannya jadi satu geng, tau nggak? Oh, Ada. aku Iya. tahu itu. Di real life juga pernah ada kejadian temanku itu. Ini real life, ini OMG. dibilang gitu. Jadi ada, jadi kayak merasa orang-orang yang merasa pernah disakiti sama ini satu orang. Jadi mereka Jadi saling kayak mereview akhirnya gitu ya. Di satu kelompok gitu Iya, ya. yang lucu dia banget merasa kan? sama. Aku nggak ngerti ada di kondisi se-awkward itu ya. Saling gitu. nge-review juga ujung-ujungnya Iya, ya. gitu. Jadi ternyata perempuan itu luar biasa ya. Nggak hanya multitasking, multirasa juga Multirasa, iya benar-benar. bisa digabungin malah jadi satu gitu. Iya, bisa kayak gitu, bisa kayak karena apa ya, dasar sakit hati tadi mereka bisa menyatu gitu, bisa jadi geng baru gitu, di barisan patah hati, barisan sakit Biasanya hati. ini nggak sih para mantan-mantan itu kan seringnya musuhan ya. Ini kok enggak ya? Ini Kok malah jadi temenan gabung ya. Atau bisa jadi kita bilangin mantan tuh gini loh, kayak misalnya nih ada satu orang sama si A sama si B. Nah, si B ini yang laki-laki ya. Si B ini selingkuh nih sama si C. Ada juga lagi selingkuhannya si D. Nah, jadi yang ini nih merasa korban kan. Si ini juga ternyata kan merasa korban si A ini tadi karena ditipu nih sama si B. Nah, ini karena merasa korban itu tadi, nggak musuhan jadinya mereka temenan Karena untuk sama-sama menghancurkan- korban. Betul juga menghancurkan sih, si B. kadang-kadang perempuan itu tuh kayak gitu kan. Iya. Biasanya kalau udah ngerasa, kok dia loh yang bikin aku Iya. bersama dia, kan itu jadi kayak konflik gitu. Tapi Betul. ternyata nggak juga Nggak ya, ada juga. juga sisi yang lain. Sekarang lebih mengedepankan sisi menyelamatkan dunia ya. Itu lagi-lagi perempuan. Tugas Jadi, perempuan berat, Bener, guys. Doraemon banget ya. Betul. Iya, apapun misinya itu ada solusi Ada. di kantong ajaib. bener. Jadi jangan suka bertanya-tanya atau kayak pesimis kayak ngapain sih ngumpul, pasti nge-review orang, pasti Gosip gosip gitu ya. pasti gibah. Enggak guys, kita mengkoreksi dulu gibah itu menjadi kita nggak gibah karena kita sebenarnya mereview gitu ya. Dan mencari informasi Mencari gitu informasi. Kenapa mereview? Karena kan memang kita kayak melihat harusnya sih si A nggak kayak gini, gitu. betul. Harusnya sih ya kayak gini. Gitu. Ada hikmah dan solusi di balik Review. semuanya, guys. Oh si A gini-gini banget nih. Ternyata kalau dia kayak gitu
efeknya akan seperti ini. Itu review guys, ya, bukan gibah. Kita balik stigmanya sekarang. Jangan ngirain kalau ada sekumpulan cewek-cewek kayak gini nih lagi ngumpul, lagi ngerujak nih di depan rumah, di teras gitu ya, kayak kita nih di ruang tengah gini. Nah itu sebenarnya kita bukan lagi ngebully atau gibah siapa. Memang kita nge-review aja sih hubungan percintaan seseorang yang mungkin mantan-mantannya udah ngumpul bareng gitu ya. Yang kita nggak bisa nyangka, nggak pernah nyangka, tapi itu terjadi. Pokoknya tetap harus positif ya kan, apapun yang kita ngomongin, apalagi ngerujak itu ada manfaatnya. Iya benar. Itu kadang jadi misalnya nih, yang ini lagi nge-review orang, kita ngeliat fenomena itu, nge-review orang itu lagi. Benar. Jadi kayak ya gitu deh hidup ya. Gitu-gitu aja. Karena hidup ini terlalu banyak masalah ya. Semuanya harus ada solusi dan kita butuh kelompok yang memang memberikan banyak masukan gitu. Jadi memang solusi itu nggak dari satu arah. Ada dari utara, timur, selatan, barat, daya, segala. Nah, ada gitu sebenarnya. Di DPR lah ya. Iya, benar. Ini nggak cuma satu. Ya kan? Duh, enak banget lagi tuh. Iya, enak banget lagi. Ngerujak itu makin di sosial makin enak. Iya. Satu masuk ambil lagi, satu masuk ambil lagi. Sebenarnya aku nggak tahan banget tuh nambah-nambah, tapi aku takut ke asam lambung aku kumat aja sih sebenarnya. Masih ada obat kan? Oh iya, masih ada obat ya? Masih ada obat dong, nggak apa-apa. Aku dari tadi lagi. Tapi juga kayak pernah nggak sih kayak kalau ngumpul tuh ngomongin penyakit masing-masing? Oh iya, baru singgung ya, asam lambung ya. Kamu juga asam lambung nggak sih? Kita kan jamaah asam lambung. Tidak asam lambung nggak? Enggak. Masya Allah, memang sangat positif ya. Ibu peri yang sangat positif. Karena aku bukan tukang kopi, nggak ngeteh. Jadi nggak suka overthinking juga. Nggak suka overthinking juga. Sukanya over positif. Over budget sih dia ya. Over budget juga, Masya Allah. Rupanya itu yang bikin overthinking. Itu yang bikin overthinking enggak. Tapi maksudnya kayak kadang kan kita kalau ngumpul, tahu nggak aku nih asam lambung aku udah parah nih misalnya gitu ya. Padahal nggak ada penyakit asam lambung. Dan kita menemukan obat di situ. Ya kadang-kadang, coba minum ini nih, rimpang, misalnya gitu kan, minum kunyit, minum jamu, ya kan. Gitu. Ada lagi minum sampai cara bikinnya kan, getah apa lagi getah. Kadang kita tuh nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu solusi itu ada, minuman itu ada, dan kita apalagi cara buatnya memang lebih nggak tahu gitu. Nah kadang-kadang ya gitu tadi pas ketemu ngumpul tadi itu yang bikin, oh gini. Ketemu obatnya. Iya gitu. Jadi memang ngomongin penyakit ini ada dua sisi sih sebenarnya. Ada yang ngomongin penyakit ini untuk nyari solusi. Ada satu lagi orang yang kalau setiap ketemu tambah ngomongin penyakit gitu. Iya. Jadi kayak jangan-jangan ini juga. Kan? Ini itu jangan karena tadi overthinking itu gara-gara udah cerita semuanya. Berarti sakit itu tuh. Iya gitu makanya. Kan. Iya. Enggak ya. Awalnya dia cerita ini pinggang aku gini-gini. Aku juga. Iya. Tapi jangan-jangan aku juga sakit itu. Iya benar-benar. Nggak tahu ya sebenarnya tuh ngefeknya bagus atau enggak sih untuk kita ya. Nggak tahu, gitu tapi ya. aku pernah gara-gara itu aku cek ke semua dokter. Dokter saraf lah, dokter apa lagi kemarin tuh sampai aku puntur lah. Ya Allah. Nggak, tapi itu ujungnya gara-gara penyakit lambung juga sih guys. Tapi gara-gara dengerin omongan orang sana sini aku jadi overthinking gitu loh. Semua dokter aku cek. Iya. Ternyata nggak hanya mendapatkan solusi penyakit ya, tapi juga nambah penyakit baru ya, yang bikin ya karena gara-gara overthinking tadi. Iya lagi. Nih kalau kita berdua nih kayaknya bahan overthinking kita makin banyak ya Tika ya. Kita memang harus ada ida di tengah-tengah kita. Nanti pas ditanya, ini pada kemana nih? Asam lambungku naik gitu ya. Iya memang. Jadi kayak memang udah template ya. Jadi kalau ketemu pertama curhat dulu masalah hidup gitu ya. Terus masalah penyakit, iya. Terus juga review masalah orang, kiri kanan ya. Terus kuliner yang dibahas, ya kan. Terus satu lagi yang nggak lupa adalah wifi. Oh iya betul. Foto bareng. Perempuan itu apalagi di zaman sekarang jarang banget nggak mendokumentasikan apa yang benar. Naikin story, itu pilih lagu untuk story-nya aja juga lama lagi. Ya ini yang ini, jangan yang itu lagunya, yang ini lagi zaman sekarang ya satu, jangan kayak gitu lagunya tuh kayak itu aja panjang banget lagi urusannya. Ya benar. Jadi foto bareng itu kayak satu hal yang wajib, kecuali mungkin apa ya bisa dibilang ada momen-momen ketika kita ngumpul tuh kayak memang nggak sempat nih, nggak kepikiran buat foto. Kan? Tapi biasanya ada satu orang yang memang ini kan yang bakal ingetin. Iya,
Dokumentasi dia tuh ini memang. dulu gitu kan. Bener-bener. Dokumentasi banget. Satu lagi pasti kalau udah ngumpul apa kasih makan story. Iya. Ya kasih makan story, serba foto udah pasti habis ini upload story. Nah gitu. Jadi apa ya kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, Wanita. perempuan kalau ngumpul nggak melulu tentang sesuatu yang nggak penting ya. Jadi sekarang ini trennya ngumpul itu diusahakan selalu ada kebaikan di dalamnya. Ada nilai-nilai positif yang bisa dibawa ya kan? Dengan cara bikin kajian untuk bisa ketemu rutin. Nah, Betul. gitu. Umur itu cuma apa Katika? Kedok. Kedok. Enggak. Enggak sih, karena itu kan udah diluruskan terlebih dahulu. Jadi gitu udah selesai pengajiannya, nggak lagi berbuat sesuatu yang di luar koridor agama. Gitu. Oke, jadi balik lagi besok-besok kalau ketemu cewek-cewek yang ngumpul kayak gini ya, yang ngerujak di teras rumah jangan suuzon ya. Jangan Karena suuzon. sebenarnya kami sedang mencari kebaikan di dalamnya Iya, ya. betul. Kita cari solusi, kita cari informasi. Iya, di sana. informasi penting gitu ya. Untuk bisa kita rujak rame-rame ya. Oke, kita ketemu lagi nanti. Bye. Kita mau ngerujak lagi. Iya, Yuk, lanjut lagi. Enak banget lagi rujaknya nih. Ini boleh dibawa pulang nggak sih? Enggak, jangan ini. Ngapain bawa pulang yang itu, bawa pulang yang ini nih.